Asal-usul dan sejarah adanya Desa Bayung Gede berawal kepercayaan leluhur nenek moyang Titiang dari dahulu, yaitu pengikutnya Ida Dukuh Lingsir, kurang lebih 11 orang. Beliaunya mencarikan tempat dan lokasi yang namanya sekarang inilah Bayung Gede. Di mana-mana di seluruh Baliage dan Bali Mule, dukuh ini selalu ada. Dan dukuh ini sangat disegani. Karena dukuh ini pada awalnya sebagai Brahmana memberikan ajaran kepada wong Bali Mule yang ditinggalkan oleh Sinar Kadir. Sampai sekarang peninggalannya masih bisa kita lihat. Seperti di Bayung Gede. Sebelum ada upacara apa-apa di Bayung Gede, harus permisi ke Puro Dukuh, Ratu Dukuh Lingsir. Kalau tidak melaksanakan itu, maka seluruh pekerjaan dan upacara dianggap tidak selesai dan bahkan tidak sah. Awal peletakan pertama membuat pura itu adalah inilah namanya Balai Penetagan, Pelinggih Penetagan, tempat seluruh masyarakat untuk melakukan sembahyang. Bahwa tempat ini dianggap awal berdirinya pura. Sampai sekarang setiap ada upacara harus sembahyangnya di sini dulu dari awal, baru dilakukan sembah bakti di pura-pura yang lain. Jumlah masyarakat sini kalau kurang lebihnya itu 550 kakak. Desa dinas terbagi dua, tapi adatnya jadi satu gitu. Dari yang ada di Pludu dan yang ada di Bayung Gede ini di satu, kumpulan satu. Apapun jenis pelaksanaan upacara ini sama gitu, tidak ada perbedaan gitu. Desa Marep itu ada jumlahnya 163 kakak. Yang termasuk Desa Marep itu mendapatkan istilahnya kalau di sini catu atau istilahnya dapat apa namanya laba pura itu, tanah, sejuta tanah. Anggap itu 1 hektaran lah merata itu. Ya selama itu udah sejumlah orang itu dia mengikuti jadi luluapannya itu tidak semua Banjar yang ada di sini ikut luluapan itu enggak. Tapi yang ikut luluapan itu jumlah yang termasuk Desa Marep itu Pak. Masyarakat Bayung Gede, pemerintahannya uluapan. Yang mana di antara uluapan itu ada pemimpinnya yaitu namanya Jero Bayan Mucuk. Di bawah Jero Bayan Mucuk itu ada Jero Bayan Nyoman. Di bawah Jero Bayan Nyoman ada Jero Bau Mucuk, Jero Bau Nyoman. Dan ada juga Jero Pati, Jero Singukan. Di bawahnya itu ada lagi namanya perancang, yaitu namanya Jero Guru. Sehingga ke-16 orang itulah namanya Saing 16. Kalau untuk yang bendesa itu diambil tuh orang dalam di sana, gitu, orang yang termasuk Desa Marep gitu. Kalau menurut keyakinan masyarakat Bayung Gede yang masih asli, setiap tempat suci yang ada di perumahan atau di rumah masyarakat masing-masing itu adalah 2, yang namanya Turus Lumbung. Turus Lumbung itu sebelah utara 1, sebelah timur 1. Yang namanya Turus Lumbung tidak boleh dari kayu yang lain-lain, harus kayu dadap. Dadap itulah namanya dadap sakti. Ada anak desanya seperti Penglipuran yang memang mereka itu adalah keturunan dari warga Bayung Gede, Desa Sekadadi, Desa Tiga Kawan, kebudayanya sama. Kalau mereka melakukan upacara-upacara, selalu melakukan upi uning di Bayung Gede, termasuk di Penetagan. Setiap masyarakat Bayung Gede kalau melahirkan, hari-harinya itu tidak dikubur. Digantunglah di salah satu tempat, di lahannya kayu bukak. Karena kayu bukak itu berbuah, dan buahnya itu bergetah, namanya mengket dan lengket sekali. Kalau ditaruh di tempat kayu yang lain bisa berbau, kalau ditaruh di pohon kayu buka tidak berbau, sampai rontok pun tidak apa-apa.
Karena pemerintahan Uluapan di sini adalah dipimpin langsung oleh Jero Kebayan Ngucuk. Jadi kalau nanti ditaruh di rumah hari-harinya dianggap pekarangan itu leteh. Apabila ada upacara di rumah, Jero Kebayan dan beserta Saing 16 tidak berani ke pekarangan itu. Sehingga hari-hari itu dibuatkanlah satu tempat yang namanya sekarang itu semua hari-hari. Di modern lagi namanya Setra hari-hari. Nah itu dapat masing-masing mempunyai tradisi yang dapat disebut sebagai keunikan desa-desa tua itu. Di samping itu juga di sini ada uniknya bahwa di Bayung itu ada banyak pura yang mertiwi. Pengertian dari pura mertiwi itu memang ada di salah satu tempat, tapi tidak ada kelihatan pura, tapi tempat itu dipandang pura yang keramat. Lidi kayu yang kecil-kecil ini, daun-daun ini, itulah tempatnya puranya yang kalau dianggap, yang dibilang pura dalam Kaliasem yang dikeramatkan oleh seluruh umat di Bayung Gede. Jadi seluruh masyarakat di sana lah berjejer sebagai utara, dari sana sembahyang. Cuma penghulu desa dan anak-anak muda-muda yang istri-istri ke sini langsung bawa sesajennya, istilahnya Banten Kalep, ya, katuran sana lelap diki. Pelinggih pura pemubungan dari Saing 16 untuk naik menjadi Saing Kutus. Disinilah upakara dan upacara yadnya yang dilakukan oleh Saing Kutus itu. Iki wastane dalam cungkup nih. Ya, sekalian perbaikan pura, baru seluruh masyarakat di Bayung Gede itu sembahyang bersamaan. Tapi sewaktu-waktu hendak, kecuali ada upacara Nangluk Marana, Musaba di dalam, baru ada atur pioning ke sini. Banyak di Bayung Gede pura mertiwi. Tegal Penangsaran juga mertiwi. Tegal Suci juga mertiwi. Pura Naluah juga mertiwi.